Selamat datang di channel pembelajaran bahasa Inggris yang dibimbing oleh Pak Sumardi atau Mr. Sumardi. Berikut ini akan memberikan penjelasan ya. Channel pembelajaran bahasa Inggris akan memberikan penjelasan tentang bagaimana memahami conditional sentences. Baik ya, di sini mungkin bisa dijumpai nanti ya, itu hanya istilah saja ya. Ada present unreal, ada past unreal ya, ada future possible, ada future impossible kayak gitu. Itu cuman istilah saja ya. Jadi saya langsung jelaskan saja ya. Jadi kalimat pengandaian itu kalau misalkan dipahami ya, di sana itu dalam yang kita jumpai begitu, jika titik-titik maka titik-titik, nah itu pengandaian ya. Maka dikenal dengan istilah konsekuen ya gitu. Maka itu sebagai konsekuen if ya, jadi if condition ya, kemudian dengan konsekuen. Kemudian nanti pada prakteknya bisa dibalik ya. Dalam bahasa Inggris itu ada istilah restatement, ada sinonim, ada paraphrase, itu sama ya pada intinya. Jadi dua kalimat maknanya sama. Jadi bisa dibalik nantinya ya. Ada konsekuen dulu, baru if condition ya. Baik, langsung saja ya di sini, karena dalam channel ini durasinya cuma 15 menit atau 20 menit paling lama. Tolong perhatikan dengan baik ya, supaya atau kalau bisa diulang ya, nanti video ini bisa diulang-ulang. Jadi untuk conditional type 0 ini menyatakan fakta ya. Jadi untuk menyatakan fakta, kalau yang lainnya itu tidak sesuai dengan fakta begitu ya. Jadi begini ya, kalau misalkan memahami conditional itu terletak kuncinya pada memahami bentuk tata bahasa, atau kalau kita populernya itu tenses ya. Jadi memahami bentuk tensesnya itu, di samping tentunya hafal ya polanya apa, tense yang digunakan itu pada semua tipe itu berbeda ya, makanya diurutkan itu berbeda ya, maka harus hafal tata bahasa yang digunakannya. Kalau yang pertama ini present ya, dengan present. Misalkan begini ya, menyatakan fakta. Jika hujan lebat, maka jalanan basah. Nah, itu ya, itu fakta kan ya. Fakta itu sesuai dengan keadaan sebenarnya, itu fakta. Ya, kalau misalkan present tense itu ya, bentuknya apa? Kata kerja pertama. Ya, kemudian kata kerja pertama itu tergantung subjeknya ya, ada dua bentuk. Kalau subjeknya he, she, atau it, itu subjeknya itu nanti kata kerja berakhiran s atau is ya. Tapi kalau kata kerjaan selain itu I, you, they, we, itu tidak ada akhiran, itu cukup kata kerja pertama ya, kayak kata kerja asli gitu, tidak ada akhiran apa-apa ya. Nah kalau to be, nah itu is, mr kalau present tense itu ya. Nah itu memahami bentuknya seperti itu. Coba kalau misalkan jika hujan lebat maka jalanan basah ya. If the rain is heavy, the road is wet. Nah itu ya, itu if, itu jika ya, jika hujan lebat maka jalanan basah, itu fakta ya. Jadi kalau kita mau menyatakan fakta itu gunakan yang nol ya, itu penggunaannya. Kemudian yang kedua di sini ya, pengandaian atau conditional tipe pertama itu juga memahaminya terletak kepada, di samping hafal ya tata bahasa yang digunakan karena berbeda ya, ini berbeda lagi ya. Ya, juga tahu bentuknya begitu. Conditional tipe pertama itu ya digunakan untuk menyatakan sesuatu yang mungkin terjadi, future possible ya, sesuatu yang mungkin terjadi ya.
sesuatu mungkin terjadi. Kalau sesuatu yang mungkin terjadi itu, ya perhatikan di sini tata bahasanya. Tata bahasanya yang digunakan adalah if present tense ya. Kalau saya ngomong present tense maksudnya simple present tense ya. If present tense, kemudian konsekuensinya simple future. Nah, itu bentuknya harus dipahami. Hafal juga dan harus dipahami juga ya gitu. Nah, bentuknya present tense tadi sudah dijelaskan ya. Kata kerja pertama ada 2 bentuk ya. Ada yang biasa, tidak ada akhir apa-apa, ada yang S. Itu tergantung subjeknya ya. Jadi ini untuk menyatakan sesuatu yang mungkin terjadi. Ada kemungkinan terjadi begitu ya. Misalkan kamu banyak kegiatan ya. Padahal kamu termasuk berprestasi di sekolah umpamanya ya, sibuk dengan kegiatan ekstra misalkan. Nah, itu karena kamu terkenal berprestasi atau punya kemampuan, nah itu boleh, itu mungkin terjadi ya. Misalkan begini, jika saya belajar sungguh-sungguh atau jika saya belajar setiap hari, maka saya mendapat nilai bagus. Nah, itu kan karena memang kondisi yang ada itu mungkin terjadi ya. Kamu cuman karena banyak mengikuti kegiatan, sibuk ya, sehingga nilainya jeblok ya. Baru ngomong seperti itu mungkin terjadi ya. Nah, silakan digunakan ya. If I study every day. Nah, itu ya. If I study every day itu simple present. Karena apa? Setelah ingat ya, simple present itu bentuknya ya setelah maksud memahaminya kuncinya ya. Kata kerjanya itu ya. Kata kerja itu posisinya di mana? Setelah subjek. I itu subjek. I study. Nah, study itu kata kerja pertama ya, karena tidak ada akhiran apa-apa. Kemudian setelah itu simple future. Nah, simple future belum dijelaskan ya. Simple future itu will ya, bentuknya ada menggunakan will. Nah, setelah will-nya itu kata kerja yang tidak boleh berakhiran apa-apa. Tidak boleh berakhiran apa-apa kata kerjanya, syaratnya ya. Nah, saya akan mendapat nilai bagus. I will get good mark. Ya. Tadi ada 2 kalimat ya. Ini bisa 2 kalimat yang nanti maknanya itu sama ya. Bisa dibalik gampangnya. Misalkan I will get good mark if I study every day. Saya akan mendapatkan nilai bagus jika saya belajar setiap hari. Nah, ya kalau yang awal itu fakta, ini kan tidak sesuai dengan fakta ya. Apa? Ya dia tidak belajar ya gitu. Cuman ada kemungkinan bisa terjadi seandainya dia melakukan itu ya gitu. Jelas ya? Oke. Itu jadi kuncinya pada bentuknya yang dipahami ya. Tata bahasa itu dipahami bentuknya, biasanya kaitannya dengan kata kerja, dan kata kerja itu posisinya setelah subjek. Silakan setelah subjek dilihat, oh kalau bisa mengenali bentuknya itu berarti sudah mengerti. Seperti itu caranya. Kemudian yang ketiga ya, kondisional tipe 2 ini untuk menyatakan ya yang kemungkinan kecil terjadi atau tidak mungkin terjadi ya, tidak mungkin terjadi ya. Dia misalkan cuma pengandaian kan gitu, dia nggak punya penghasilan apa-apa, dia bilang begini ya, ya katakanlah dia tidak punya penghasilan apa-apa, tidak punya ya, secara ekonomi juga lemah ya, dia ngomong itu tidak mungkin terjadi kan. Jika saya mempunyai banyak uang, saya membeli mobil, kan itu tidak mungkin terjadi ya, karena memang dia ekonominya lemah ya. Nah, itu digunakan seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Ingat-ingat ya, ini untuk cepat memahami ya. Kondisional tipe pertama
itu nanti di conditional kedua itu meningkat. Kalau yang tadinya present menjadi past gitu, yang kedua itu ya. Nah, past itu maksudnya simple past tense ya. Kemudian kalau misalkan konsekuensinya ya itu simple future, maka di sini menjadi past future. Jadi sedikit meningkat gitu loh. Coba ya, jika saya punya banyak uang, saya membeli mobil misalkan gitu ya. If, nah tadi simple past tense-nya if I had, mempunyai banyak uang ya. If I had much money. Nah, ingat-ingat ya, kata kerja kedua itu ada yang memahami bentuknya ya, ada yang beraturan, ada yang tidak beraturan ya. Kalau ed ya itu berarti kata kerja kedua itu yang beraturan. Kalau misalkan pokoknya dipahami ya, dari setelah subjek itu kata kerjanya apa nih? Nah, di sini had itu adalah bentuk lampau dari has atau have. Jadi has atau have bentuk lampaunya had. Ya, kata kerja kedua itu seperti itu ya. Ed atau tidak beraturan. Silakan dihafalkan ya, di irregular verb itu ada daftar irregular verb, dihafalkan di sana ya. Kemudian saya akan membeli mobil. Ingat ya, ingat di sana ya, simple past itu ya, karena will pastinya would, I would. Nah, itu bentuknya ya. Jadi lebih meningkat aja pokoknya yang kedua. Yang pertama tadi will, presentnya menjadi would, I would. Nah, kemudian setelah ingat-ingat ya, ini bentuk kata kerja itu will, would, itu dinamakan model ya namanya ya. Setelah model itu kata kerjanya syaratnya tidak boleh berakhiran apa-apa. Ya, I would buy a car. Saya akan membeli mobil. Buy-nya itu nggak ada akhiran apa-apa ya. Oke, itu terletak kepada memahami tata bahasanya saja. Atau bisa dibalik ya, konsekuen dulu, misalkan I would buy a car if I had much money. Nah, ini pada orang yang notabene ekonominya lemah ya gitu. Kemudian yang ketiga juga sama, meningkat lagi ya. Kalau yang pertama itu tadi past tense, di sini past perfect ya. Jadi maksudnya simple past perfect. Itu di if-nya ya. Ingat-ingat, setelah if-nya itu past perfect. Kemudian setelah itu konsekuen, ya di konsekuennya itu past future perfect. Nah, jadi lebih meningkat pokoknya gitu ya. Tadi past future, sekarang ada past future perfect tense. Ya, maksudnya simple past future perfect tense. Ini bagaimana dia digunakannya? Kalau misalkan begini ya. Tadi misalkan udah terlanjur nabrak orang gitu ya. Baru ngomong, aduh seandainya saya mengendarai motor dengan hati-hati, maka saya tidak menabrak orang. Nah gitu ya, itu udah terlanjur terjadi ya gitu loh, perlawanan ya gitu namanya ya. Kenyataannya kan memang seandainya saya mengendarai dengan hati-hati, kenyataannya ceroboh kan gitu, naik motor balap namanya gitu ya. Nah ini memahaminya terletak kepada tata bahasa bentuknya ya. Setelah subjek itu bentuk kata kerjanya ya harus sesuai dengan yang diminta, makanya dihafalkan ya apa tata bahasa yang digunakan. Tadi sudah disebutkan ya, misalkan jika saya mengendarai dengan hati-hati, if I had, past perfect itu had ya. Nah, itu bentuknya ada had. Setelah had kata kerja ketiga, if I had driven motorcycle carefully, baru konsekuennya saya tidak akan, I would not, ya, I would not
past perfect ya, past future perfect. I would not have hit someone ya. I would not have hit someone. Nah itu ya, jadi bentuknya would have tambah kata kerja ketiga ya. Jadi kuncinya di sana, tata bahasanya ya, bentuknya ya, tata bahasa itu kaitannya dengan kata kerja ya biasanya gitu. Maka dilihat setelah subjek ya, setelah subjeknya itu harus past future perfect ya, berarti I would not have hit. Nah ya, hit itu kata kerja ketiga itu ya. Kata kerja ketiga itu sama ya, kata kerja kedua, ketiga itu hampir sama ya. Bentuknya ada yang beraturan, ada yang tidak beraturan ya itu. Maka di sini rumitnya bahasa Inggris itu seperti itu, beraturan tidak beraturan ya. Nah itu silakan dihafalkan ya. Kalau nggak hafal ya nggak tahu jadinya ya. Tapi secara umum bisa dipahami ya. Kalau kata kerja itu biasanya ya akhiran ing, ed, s ya. Nah kalau misalkan tidak ada itu ya bisa dipastikan ya, mungkin kata kerja kedua atau ketiga begitu. Nah kemudian yang kelima tidak akan dibahas ya di sini, tipe mix itu antara 2 dan 3 ya, campuran. Pengandaiannya menggunakan campuran begitu ya. Ini tidak dibahas. Nah ini untuk kesimpulannya seperti ini ya, memahami tata bahasa. Silakan ini bentuknya ya. Simple present tense yang verb 1, kalau to be is MR ya. Kemudian kalau simple future bentuknya ada menggunakan will. Kalau simple past tense kata kerja kedua. Kalau to be ya dia itu were, to be-nya yang ada dalam kondisional ya. Ini kesimpulannya. Past future tense bentuknya would ya. Ada would-nya. Past perfect tense had tambah kata kerja ketiga, ada had ya. Past future perfect tense would have, kata kerja ada would have ya. Itu kata kerja ketiga. Nah setelah if, nah ini ya penting banget ini supaya jangan keliru. Setelah if condition ya, if condition setelah if itu tidak boleh future pokoknya gitu ya. Tidak boleh future gitu. Future itu untuk konsekuen ya. Jadi yang berikutnya kalimat itu ada 2 ya, ada if clause, ada main clause. Jadi konsekuen itu sebagai main clause-nya ya. Itu if clause itu sebagai pengandaian. Ya. Oke, sampai di sini penjelasan tentang bagaimana memahami conditional sentence. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah nonton atau berpartisipasi di channel pembelajaran bahasa Inggris dengan melakukan like, share, dan subscribe. Sampai di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.